Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada acara kita pada kegiatan seminar edukasi pagi ini dengan sehat walafiat. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, serta rekan-rekan siswa yang saya banggakan. Kami ucapkan selamat datang dalam seminar edukasi yang diselenggarakan oleh kelompok 5 dengan bertajuk Nilai dan Norma Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rasya sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara seminar kita pada pagi ini. Tema yang kita angkat hari ini bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang menjadi napas hidup kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa. Seringkali kita mendengar tentang Pancasila, namun belum benar-benar mendalami bagaimana sila-sila tersebut bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini kita telah mendatangkan dua narasumber yang akan membantu kita membedah topik ini secara tuntas. Untuk mengawali pembahasan, kita akan mulai dari pondasi yang paling dasar. Kita akan memahami apa saja sih butir-butir nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Langsung saja, kita sambut pemateri pertama kita, Saudari Chika Miranda. Kepada Saudari Chika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Chika Miranda Hutauruk dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai Pancasila. Namun sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu Pancasila. Nilai Pancasila ialah landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila dijadikan sebagai pedoman bangsa serta dijadikan landasan hukum bangsa Indonesia. Pancasila menuntun supaya aplikasi seluruh bidang senantiasa didasarkan pada nilai serta prinsip Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nah, apa saja ya nilai-nilainya? Nah, di sini akan saya rangkum satu persatu. Baiklah, untuk yang pertama ada nilai ketuhanan. Pada sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan tanpa memaksakan satu agama tertentu. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam, misalnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Makna dari sila ini adalah percaya kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing dan saling menghormati perbedaan agama. Contohnya, misalnya kita berada di tempat ibadah atau di tempat kerja dan terdapat waktu khusus untuk beribadah sesuai agama masing-masing dan semua orang menghormati kegiatan tersebut tanpa adanya interupsi atau gangguan yang didasarkan atas kesengajaan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Di sini sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil, peduli, dan menghargai sesama. Contohnya saat kita membantu teman yang mengalami kesulitan atau menolong orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka. Yang ketiga ada nilai persatuan, yang dimana sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu
meski memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Contohnya saat mengikuti upacara bendera di sekolah atau kegiatan sosial bersama-sama tanpa memandang perbedaan yang ada. Lalu yang keempat, ada nilai kerakyatan. Di sini sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Rakyat memiliki kedaulatan dan setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya, dalam rapat, setiap murid menyampaikan pendapatnya, kemudian diputuskan secara bersama-sama dengan memperhatikan voting suara setiap anggota. Jadi, yang dipilih adalah suara terbanyak. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada nilai keadilan. Di sini sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan keadilan dalam hak dan kewajiban, baik dalam hubungan antar individu maupun dengan masyarakat. Nah, keadilan sosial juga mencakup perhatian terhadap kesejahteraan semua warga negara. Contohnya, di kegiatan sekitar itu ada membagi tugas kelompok secara adil sesuai kemampuan, atau di lingkungan masyarakat membantu masyarakat kurang mampu melalui kegiatan sosial. Kelima sila Pancasila saling terkait dan menjadi landasan moral, sosial, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa hidup toleran, adil, bersatu, demokratis, dan menghargai sesama. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cika Miranda atas penjelasannya yang sangat mendalam dan sistematis mengenai butir-butir nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, mulai dari ketuhanan hingga keadilan sosial. Namun, nilai-nilai yang telah dipaparkan tadi tentu memerlukan pedoman yang lebih nyata dan juga praktis agar kita bisa menjalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu norma dan bagaimana fungsinya dalam mengatur kehidupan kita. Langsung saja kita simak pemaparan materi dari narasumber kedua kita, Najwa Petrisha. Kepada Najwa, waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Najwa Patricia Sinbe. Di sini saya akan memaparkan materi tentang norma Pancasila. Di sini ada yang pernah gak sih kalian mikir kenapa kita harus antri, kenapa nggak boleh nyanyi berlebihan di medsos, atau kenapa kita harus taat pada aturan? Jawabannya itu satu, karena kita hidup dengan norma. Hari ini kita bakal bahas norma dengan cara santai dan pastinya dekat sama kehidupan anak muda. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur bagaimana kita bersikap di masyarakat, aturan hidup yang membantu kita membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dilakukan. Norma itu berfungsi sebagai rem sosial supaya kebebasan kita termasuk di media sosial tidak melukai orang lain. Nah, di Indonesia semua norma ini berlandaskan pada norma Pancasila. Norma ini penting supaya hidup kita tuh lebih tertib, hubungan sosial tetap harmonis, dan tidak saling merugikan. Di Indonesia, norma yang paling dasar dan jadi fondasi semuanya adalah norma Pancasila. Norma Pancasila bersumber dari 5 sila Pancasila yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma Pancasila bersumber dari 5 sila yang mengajarkan, yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama, dan yang kedua menghargai martabat manusia, ketiga menjaga persatuan di tengah perbedaan, keempat mengutamakan musyawarah bukan emosi, dan yang terakhir yang kelima yaitu bersikap adil dan berempati. Nah, nilai-nilai ini menjadi fondasi moral dalam kehidupan nyata maupun di kehidupan digital. Norma Pancasila ini bukan cuma teori, tapi jadi akar dari norma-norma lain yang kita jalani sehari-hari.
Lalu, apa saja macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan bersumber dari ajaran Tuhan dan kitab suci. Norma ini mengajarkan kita untuk berlaku jujur, tidak menyebarkan kebencian, dan menjaga ucapan dan perbuatan. Contohnya itu seperti di media sosial itu kita tidak menyebarkan hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian karena itu bertentangan dengan nilai kebaikan dalam agama. Nah, sanksi yang kita dapat itu kalau kita melanggar norma agama itu mendapatkan rasa bersalah, dosa, dan pertanggungjawaban secara spiritual. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan berasal dari hati nurani dan kesadaran moral individu. Nah, norma ini membuat kita berpikir sebelum bertindak, seperti apakah ini menyakiti orang lain, apakah ini pantas dipublikasikan. Nah, contohnya itu seperti kita mengunggah aib seseorang demi konten atau hiburan jenis melanggar norma kesusilaan. Nah, sanksi yang kita dapat ketika kita melanggar norma ini tuh rasa malu, penyesalan, dan tekanan batin, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada norma sosial atau norma kesopanan. Nah, norma sosial ini mengatur bagaimana kita bersikap dalam lingkungan masyarakat agar tetap harmonis. Nah, norma ini menekankan etika berkomunikasi, saling menghargai, dan menjaga sikap baik offline maupun online. Nah, contohnya itu ya seperti menghina fisik, menyerang opini orang lain, atau ikut-ikutan cancel culture tanpa fakta. Nah, sanksi yang kita dapat itu kita tuh dapat ditegur, dikucilkan, kehilangan kepercayaan, bahkan reputasi kita tuh menjadi rusak. Oke, lanjut. Yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan resmi yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat. Norma ini menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Contohnya yaitu seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Nah, perbuatan ini bisa dikenai UU ITE. Dan sanksi yang kita dapat itu denda, hukuman pidana, atau proses hukum lainnya. Dan yang kelima itu norma kebiasaan. Norma kebiasaan terbentuk dari perilaku yang sering dilakukan dan dianggap baik oleh masyarakat. Norma ini mengajarkan konsistensi dalam bersikap positif. Contohnya itu seperti membiasakan komentar positif, tidak memprovokasi, dan menghargai perbedaan pendapat. Seperti itu. Lalu sanksi yang kita dapat ketika kita melanggarnya itu dianggap tidak beretika atau tidak dewasa. Kenapa norma penting buat anak muda? Karena anak muda adalah pengguna media sosial terbesar dan calon pemimpin masa depan. Dengan memegang norma, kita lebih bijak bermedsos, bisa menghargai perbedaan, dan tidak mudah terjebak konflik. Norma bikin kita keren tanpa harus menjatuhkan orang lain. Teman-teman, norma itu bukan buat ngebatasin kebebasan kita, tapi justru menjaga supaya kebebasan kita tidak merugikan orang lain. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan menerapkan norma agama, sosial, serta hukum, kita bisa jadi generasi muda yang beretika, berempati, dan berkarakter. Mari jadi generasi muda yang cerdas bermedia sosial, beretika dalam bersuara, dan berpegang pada nilai Pancasila. Terima kasih teman-teman semua, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Najwa Petrisya atas penjelasannya mengenai definisi norma dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan kita telah lengkap mulai dari pemahaman nilai-nilai Pancasila, definisi norma, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan norma tersebut secara nyata dalam kehidupan kita. Dan saya yakin pemaparan dari kedua narasumber tadi telah membuka wawasan baru bagi audiens, sekaligus memicu beberapa pertanyaan di benak rekan-rekan audiens sekalian. Oleh karena itu, kami akan membuka sesi diskusi. Kami mengundang para audiens untuk berdialog langsung dan menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kami tadi. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan memperkenalkan diri kalian. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Baik, kamu. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan sebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alika Azhara. Ingin bertanya,
Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara nilai dan norma dalam konteks Pancasila? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus untuk memulai diskusi kita pada pagi ini. Perbedaan nilai dan norma itu terletak di mananya? Oke, jadi perbedaan utamanya itu terletak pada sifatnya. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, berupa cita-cita atau ide leluhur yang kita tuju, seperti nilai keadilan. Sedangkan norma adalah bentuk praktis atau aturan praktis yang mengatur perilaku kita agar nilai tersebut bisa terwujud dalam kenyataan. Seperti itu. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan kamu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Saki Putrostano. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika suatu norma hukum di Indonesia bertentangan dengan nilai Pancasila? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Secara konstitusi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi, jika ada norma hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka hukum tersebut dapat dibatalkan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi, karena dia sudah tidak memiliki landasan nilai yang benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kamu. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada MC. Perkenalkan, nama saya Serli Melina dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana nilai Pancasila memandang perbedaan norma kesopanan di setiap daerah di Indonesia? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pancasila justru memayungi keberagaman tersebut melalui nilai persatuan dan kerakyatan. Selama norma kesopanan daerah tidak melanggar kemanusiaan dan keadilan, maka hal itu adalah kekayaan budaya yang harus kita hormati sebagai wujud nilai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fidelia. Di sini saya ingin bertanya, mengapa pelanggaran norma kesusilaan atau norma agama itu lebih sering dampaknya tuh lebih berat di masyarakat dibandingkan dengan pelanggaran norma hukum? Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini menarik sekali. Jadi, hal ini terjadi karena norma kesusilaan dan agama berkaitan erat dengan moral serta hati nurani. Sanksinya berupa pengucilan sosial atau rasa malu secara batin. Yang sering kali terjadi di masyarakat Indonesia itu, beban sosialnya terasa lebih berat daripada sanksi fisik atau denda hukum. Gitu. Oke. Kami batasi untuk 2 penanya terakhir, oke? Silakan kamu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menerapkan norma sopan santun yang sesuai dengan Pancasila di dunia digital yang seringkali penuh dengan ujaran kebencian? Terima kasih. Oke. Pertanyaan ini sangat relate dengan kehidupan kita yang sekarang, untuk generasi kita sekarang. Kuncinya itu adalah kesadaran bahwa norma tetap berlaku dimanapun, bahkan di dunia sosial media sekalipun. Kita tetap harus mengamalkan sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus memperlakukan orang lain di internet dengan adab yang sama. Baiknya seperti kita memperlakukan di dunia nyata. Jadi, norma tetap berlaku di dunia nyata maupun dunia maya atau dunia sosial media, seperti itu. Oke, dan ini untuk penanya terakhir kita karena mengingat waktu kita sudah terbatas. Silakan berdiri, memperkenalkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah mungkin sebuah bangsa bisa bertahan tanpa adanya norma, asalkan mereka tetap memegang nilai? Oke, pertanyaan terakhir ini sangat filosofis ya. Jadi, jawabannya itu adalah tidak mungkin. Nilai tanpa norma hanyalah angan-angan tanpa aturan main. Begitupun sebaliknya, norma tanpa nilai akan menjadi aturan yang hampa. Keduanya harus berjalan, beriringan, agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam seluruh bangsa. Terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa dan berbobot pada pagi hari ini. Semoga jawaban-jawaban tadi semakin memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana cara kita bersikap sebagai warga negara yang Pancasialis. Rekan-rekan yang bahagia, sampailah kita di penghujung acara seminar pada pagi ini. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya memberikan satu kesimpulan singkat, bahwa Pancasila hanya akan menjadi kata-kata jika kita tidak menghidupkan normanya. Dan norma hanya akan menjadi paksaan jika kita tidak memahami
nilainya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan perhatian luar biasa yang rekan-rekan berikan kepada saya. Saya, Muhammad Rasya, mewakili kelompok 5, memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Pancasila.